Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwanya yang berjudul Catastrophic Freeze. Namun seperti biasa, subrek dan like-nya guys. Oke guys, di sebuah ruangan mereka memasuki forum profesional. Ya, ternyata Linye dan Momo sedang akan menjual beberapa perlengkapan yang di-drop oleh peti hadiah yang mereka dapatkan di dalam dungeon sebelumnya. Tak hanya itu, Linye juga terlihat ingin menjual strategi Great SSS Dungeon Stone Cave dengan harga tinggi. Momo menanyakan kepada Linye, apakah strategi ini benar-benar bisa dijual dengan harga tinggi di forum. Dengan sangat percaya diri, Linye mengatakan tidak ada yang bisa menolak poin atribut gratis tambahan. Terlihat, para profesional lain yang melihat postingan Linye sedikit meragukannya. Namun, ada pula yang ingin memastikan dan membeli strategi Great SSS itu. Setelah melakukan pembayaran, kemudian mereka pun memasuki dungeon, dan benar saja, orang-orang yang membeli strategi itu telah mendapatkan Great SSS dan mendapatkan poin atribut gratis. Dan dengan sangat cepat, informasi itu pun meluas, dan banyak sekali orang yang telah mendapatkan Great SSS di dalam Dungeon Stone Cave. Kemudian kita diperlihatkan seorang yang menanyakan ke anak buahnya, siapa yang telah menjual strategi Great SSS ini? Dan salah satu bawahannya pun mengatakan dirinya tidak bisa mengetahui karena akun milik Linye telah disembunyikan. Namun dia tahu bahwa akun tersebut sedang digunakan di Akademi Kota Jiang. Selanjutnya, ada salah satu akun dengan foto profil laki-laki besar menanyakan pedang yang dijual Linye. Linye pun memberi harga 80.000. Tidak ada tawar-menawar. Namun, kata akun itu terlalu murah dan dia akan membelinya. Akhirnya, Linye dan orang itu pun ketemuan di pintu masuk dungeon sekolah. Ketika sedang menunggu, Linye berpikir bahwa dia perlu menyelesaikan dungeon lebih banyak lagi. Equipment silver rank memang merupakan senjata terbaik di early stage, namun pada akhirnya tetap perlu pengganti. Bahkan dengan top tier equipment pun, jika tidak diimbangi dengan kesadaran tempur, maka akan menjadi ampas dan tidak berguna. Kemudian Momo yang berada di sampingnya bertanya kepada Linye, waktu ujian sangat berharga, dan katanya dirinya ingin menjadi lebih kuat. Tapi mengapa dirinya menghabiskan waktu untuk menyusun strategi dan malah mencari uang? Linye menjawab sembari tersenyum, karena uang ini bisa untuk melindungi orang-orang yang disayanginya, dan bagaimanapun mereka telah melindunginya selama ini. Kemudian Linye bercerita kehidupan kecilnya. Sebelum ini, dirinya tak memiliki orang tua dan tak pernah merasakan kehangatan keluarga. Terlahir di dunia merupakan sebuah keberuntungannya, karena dirinya mendapatkan orang tua yang menyayanginya dan melindunginya. Namun 10 tahun yang lalu, setelah gelombang sihir berakhir, kerabatnya memperlakukan dirinya sangat buruk, bahkan berharap dirinya mati seperti orang tuanya. Karena dengan begitu, mereka bisa membagikan warisan milik orang tua Linye. Karena diperlakukan layaknya anjing oleh saudaranya, Linye pun melarikan diri. Rencananya pada saat itu hanya bertahan hidup dan mendapatkan makanan, kemudian membalas perbuatan mereka. Tapi di saat itulah orang tua Sumomo membawanya kembali dan memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri. Tak hanya itu, mereka juga telah merebut kembali hak warisnya yang telah diambil kerabatnya, dan para kerabatnya pun telah dibawa ke pengadilan. Itulah mengapa menjadi lebih kuat artinya bisa melindungi 3 orang yang paling penting dalam hidupnya. Setelah selesai bercerita, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang bertanya kepada Linye, apakah dia tuan bos yang menjual hunting sword? Gadis itu bernama Baizi. Dia juga seorang siswa Akademi Jiang.
Lin Ye yang melihat gadis kecil itu sedikit shock. Kemudian Lin Ye menanyakan, apakah dirinya benar-benar om-om yang berotot itu? Beizi menjawab dengan wajah yang sangat malu. Dia mengatakan bahwa dirinya kehabisan baterai ponselnya. Melihat fisiknya yang imut, Lin Ye sedikit meremehkan apakah dirinya bisa mengayunkan hunting sword yang besar itu. Kemudian Lin Ye melempar hunting sword ke arah Beizi dan menyuruhnya menangkap pedang itu. Dan seketika menerima pedang itu, Beizi dengan mudahnya mengayunkannya. Setelah itu, Beizi menanyakan lagi, apakah pedang Silver Rank ini hanya diberi harga 80.000 saja? Padahal kelompoknya sejauh ini baru mendapatkannya sekali. Beizi juga bertanya ke market luar tentang harga pedang itu, mungkin mencapai ratusan ribu. Dan dari sini kita tahu bahwa ternyata Beizi tidak pandai berhitung, dan ia juga tak paham soal uang. Sembari melakukan transaksi, Lin Ye mengingatkan Beizi, sebelum membeli barang, setidaknya cek dulu harga pasarannya. Terlihat juga setelah mendapatkan 80.000 koin aliansi dari Beizi, bank aliansi Lin Ye sekarang sudah mencapai 1 juta. Ketika Lin Ye akan pergi, tiba-tiba Lin Ye mendapatkan buff, yaitu Gaze of the Goddess of Luck. Dengan efek setiap kali menyelesaikan dungeon dapat meningkatkan peti hadiah sebanyak 1 level, dan efek berlangsung selama 24 jam. Ternyata buff itu merupakan bakat milik Beizi. Dia memberikan buff itu kepada Lin Ye dengan tujuan agar Lin Ye mau membawanya ke dalam timnya untuk memasuki dungeon. Akankah Lin Ye menerima Beizi menjadi timnya? Kita akan tahu di lain cerita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kritik dan saran ada di dalam kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.